Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik memberkati kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, berkenanlah Engkau menolong, menuntun kami semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dang adong behamatian nang arsak ni roha. Nang angguk-angguk, nang nahacit, dang disibe, ainu ngasalpo na parjoloy. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Air mata, kedukaan, perkabungan, ratap tangis melambangkan hal yang kita alami di dunia ini. Selama kita mengenakan tubuh yang dari tanah ini, maka kita identik masih akan mengalami semuanya itu. Hingga saatnya kita akan menerima tubuh yang baru. Kita dibangkitkan sebagai orang yang setia, beriman kepada Yesus Kristus. Maka kita tidak akan mengalami air mata, kedukaan, perkabungan, atau ratap tangis. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan perhentian. Janji firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa kita lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Ayat ini sering dipakai untuk menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita yang sedang mengalami pergumulan atau kedukaan. Tetapi apa maksud dari ayat ini? Bagian firman ini akan lebih jelas ketika kita membandingkan dengan Kejadian pasal 3 yang menyatakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan manusia itu. Ada kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dan kematian. Hal ini menjadikan hidup manusia penuh dengan air mata dan kesedihan karena beban kehidupan terkadang bisa menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, ketika waktunya tiba, maka air mata itu akan dihapus. Perkabungan dan ratap tangis atau duka cita tidak ada lagi, karena segala sesuatu yang merupakan konsekuensi dosa telah berlalu. Pada akhir zaman, langit dan bumi yang baru, dosa dan juga konsekuensinya sudah tidak ada lagi. Karena memang dosa dan konsekuensinya tidak mendapat tempat dalam kekudusan Tuhan. Lalu bagaimana kita menghidupi hal ini sebagai orang percaya yang masih hidup di dunia yang berdosa ini? Memang selama kita masih hidup dalam dunia, maka konsekuensi dosa itu masih bisa kita alami. Kita masih bisa mengalami sakit, penyakit, kesulitan hidup, dan kedukaan, yang semua itu kadang membuat kita mencucurkan air mata. Bahkan kematian pun akan menjadi bagian kehidupan kita. Namun di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa sakit, penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut sekalipun tidaklah lagi dapat menguasai kehidupan kita. Kita masih bisa mengalami semuanya itu, tetapi Kristuslah sekarang yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita dikuatkan dalam menghadapinya. Bahkan kematian akan berganti dengan kehidupan kekal bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan tidak akan selamanya membuat hidup kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan pasti akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Karena itu, janganlah terus bersedih dan larut dalam penderitaan kita. Sebab tidak selamanya kita berada dalam zona kesedihan, tetapi Tuhan menyediakan mata air kehidupan yang akan kita nikmati. Tuhan memampukan kita setia beriman kepadanya, walau di tengah tantangan, penderitaan, pergumulan, bahkan duka cita selama kita hidup di dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang
menguasai, yang mengendalikan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi ya Tuhan, pergumulan seberat apapun, bahkan duka cita yang kami hadapi, bersama-Mu ya Tuhan, kami akan bisa menghadapinya. Kami akan dimampukan oleh-Mu ya Tuhan, di dalam menanggung segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.